Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kamil dengan NIM 23005120007. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menampilkan atau mempresentasikan tugas statistika bisnis. Tujuan dari video pada hari ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan atau satuan tiap hari dalam per minggu yang merupakan X1 dan panjang ikan dalam satuan milimeter yang merupakan X2 terhadap berat ikan dalam satuan kilogram yang merupakan variabel dependennya di Desa Tambak Tani Raya. Dari data tersebut, dari data ini sudah didapatkan data dari berat badan, dan itu berat badannya yang merupakan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi, dan variabel X1 makanan ikan dan panjang ikan adalah variabel yang independen yang mempengaruhi. Untuk teman-teman yang belum tahu cara untuk mengetahui hasil regresinya, dapat mengklik data. Jika bagian data belum muncul, maka langsung ke view, customize the ribbon, lalu pilih adds in, pilih data analysis toolpack, lalu klik go dan OK. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah mendapatkan hasil regresinya, maka dapat diketahui multiple R-nya yaitu koefisien relasinya sebesar 0,591, yang berarti variabel dependennya yaitu Y tadi dan independen X memiliki hubungan yang cukup. Dan R square-nya yaitu koefisien determinasinya menunjukkan nilai R square sebesar 0,350, dan ini panjang ikan dan makanan ikan berpengaruh sebesar 35% terhadap berat ikan, dan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diketahui. Standar errornya yaitu 2,216, yang berarti bahwa estimasi rata-rata penyimpangan variabel berat ikan yang diprediksi sebenarnya itu 2,216 kg. Jika dilihat dari UGF, yaitu sebesar 0,144, yang artinya di bawah 0,05, yaitu variabel X1 dan variabel X2-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap dependennya, yaitu berat ikan tadi. Jika dilihat dari nilai p-value dari X1 makanan ikan 0,402, yang nilai ini tidak signifikan untuk mempengaruhi Y tadi. Dan jika dilihat dari X2-nya 0,439, sama seperti X1 tadi, yaitu tidak signifikan untuk mempengaruhi nilai Y. Dan dilihat dari persamaan regresi, ketika X1 meningkat 1%, maka juga akan meningkatkan sebanyak X1. Dilihat dari nilai B0-nya,
sebesar 28,321 yang menunjukkan bahwa B0 ini merupakan nilai konstan, yaitu tanpa dipengaruhi variabel apapun. Maka variabel dependen Y dan rata-rata berat badan ikan sebesar 28,321 kg. Untuk B1-nya 0,520 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan makanan ikan tiap hari dalam per minggu, maka rata-rata berat badan ikan akan meningkat sebesar 0,520 kg dengan variabel panjang ikan dan variabel lain dianggap konstan. Untuk B2-nya atau panjang ikannya 0,052, tiap penambahan panjang ikan sebanyak 1 mm, maka rata-rata berat badan ikan akan bertambah sebesar 0,52 kg dengan variabel makanan ikan dan variabel lain yang dianggap konstan. Dari uji F-nya, H0 sama dengan B1 kali B2 sama dengan 0 tidak berpengaruh signifikan. H1 sama dengan B1 kali B2 tidak sama dengan 0 berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, nilai F-stat yaitu 2,422 dan F-tabel 4,26 yang berarti karena F-stat kurang dari F-tabel, maka H0 tidak dapat ditolak atau variabel panjang ikan dan makanan ikan tidak berpengaruh signifikan terhadap berat ikan. Setelah mendapatkan hasil regresi, selanjutnya uji yang akan dilakukan adalah uji homogen. Telah didapatkan hasil dari uji homogennya yaitu F-nya sebesar 0,012 dan F critical one tail-nya 0,355. Dengan interpretasinya, apabila F hitung F lebih besar daripada data F critical, maka data itu tidak homogen. Dan apabila F hitung F lebih kecil dari data F critical, maka data tersebut homogen. Dari variabel makanan ikan dan berat ikan didapatkan 0,012 yaitu homogen. Data ini homogen karena F critical F tabel lebih kecil dibanding F critical one tail. Interpretasinya nilai F lebih kecil daripada nilai F critical one tail yang berarti data tersebut homogen. Setelah dari uji homogen, kita akan berlanjut ke uji normalitas. Yang pertama, langkah-langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengorderkan data dari tertinggi ke terendah. Yang kedua adalah mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita akan menggunakan rumus Z sama dengan X1 dikurang X bar dikali S. X1 adalah nilai data pertama pada makanan ikan, yang Z adalah dicari dengan rumus norm dis. X bar adalah rata-rata dan S adalah standar deviasi. Yang ketiga, mencari nilai FZ menggunakan rumus norm dis. Keempat, mencari nilai SZ dengan pengkondisian dengan if dalam kurung nilai data pertama sama dengan nilai data kedua, titik koma SZ data kedua, titik koma data nomor 1 dibagi jumlah data. Yang kelima, untuk mencari nilai mutlak dari FZ dikurang SZ, maka digunakan rumus ABS FZ dikurang SZ. Dan yang keenam adalah menghitung nilai force ada pada tabel. Dan yang ketujuh, jika nilai L hitung kurang dari tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika nilai L dihitung lebih daripada tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di mana H0 data berdistribusi normal dan H1 tidak berdistribusi normal. Sekian dari presentasi video statistika saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.